Shalom dan selamat pagi bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di ibadah online pada tanggal 11 April. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam penyertaan tangan Tuhan. Akan saya tampilkan di layar untuk para petugas minggu depan. Hendaknya yang dipercaya dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Persembahan secara online juga dapat dilihat di layar. Dan begitu pula yang ingin memberikan secara langsung dapat langsung menjumpai bendahara gereja. Ada ayat pada pagi hari ini yang diambil dari Roma 10 ayat 7. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Marilah kita semua serius dalam mendengarkan firman Tuhan sehingga hidup kita diubahkan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini dengan lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan dan kasih Tuhan, kita pada pagi hari ini boleh kembali lagi mengikuti ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada, mari kita terus memberikan hati kita dan setiap penyembahan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita baca bersama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Kita tetap mengucap syukur untuk kasih dan anugerah daripada Bapa di dalam hidup kita. Kita mau terus datang memuliakan namanya. Tuhan begitu baik, sepanjang pekan ini terus menyertai hidup kita. Kita mau terus datang berserah kepadanya, terus mengagungkan namanya, memuji dan menyembah Dia. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami terus mengucap syukur ya Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang kami perlu ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam ada lembah kelam yang tak akan kami lewati ya Bapa. lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar ya Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus. ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan
bersyukur Bapa untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, Bapa yang begitu baik dan begitu memberkati kita semua. Mari kita tanggalkan setiap beban yang ada di dalam hidup kita. Kita mau terus memuji Dia. Kita tidak hiraukan setiap daripada orang yang selalu ngomong sana ngomong sini, yang membuat setiap hati kita selalu merasa gelisah. Hari saat ini hari yang tepat, waktu yang tepat, kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. La
silakan duduk kembali. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita mau terus datang melayani Tuhan dan terus memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Nah, kita mau serahkan setiap daripada hati kita, setiap daripada semua pemikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang pimpin setiap jalan hidup kita. Kita mau terus menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyerahkan setiap hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau tetap percaya bahwa kita mempunyai Bapa yang begitu luar biasa, yang selalu mengerti akan hidup kita. Bapa yang selalu ada di saat kita di dalam berbeban berat. Mari kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Seperti yang firman Tuhan katakan, lebih berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Saat ini kita mau terus mengakui bahwa kita memiliki Bapa yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau terus menyembah Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku, Kami percaya tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kehidupan tubuh yang sehat untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap di antara kami. Jaga hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengarkan bisa masuk dalam hati kami dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada dilakukan percobaan kepada orang pedalaman yang tidak pernah mendengarkan tentang gajah. Maka orang pedalaman ini mereka diminta untuk menerangkan bentuk gajah dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada mereka meraba gajah yang sesungguhnya, tetapi mata mereka ditutup tanpa mereka bisa melihat gajah itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat dilakukan percobaan, satu orang ditaruh pada bagian belalai. Satu orang ditaruh pada bagian telinga. Satu orang ditaruh pada bagian paha belakang. Satu orang lagi ditaruh pada bagian ekor. Nah, setelah itu, maka semua orang ini diminta untuk memberikan keterangan gambaran tentang bentuk gajah. Maka si A yang ditaruh pada bagian belalai, dia mengatakan bahwa gajah itu bentuknya panjang. Kemudian di ujung ada 2 lubang. Dan dan gajah ini pada dasarnya bisa melilit. Itu kata si A. Kemudian si B yang ditaruh pada bagian telinga, dia mengatakan bahwa gajah itu selebar daun talas, tetapi lebih tebal. Kemudian dia suka mengibas-ngibas begitu. Dan yang si C, Bapak Ibu Saudara-saudari, ditaruh pada bagian paha. Dan yang di bagian paha ini dia mengatakan gajah itu seperti sebongkah daging keras dan besar, sangat kokoh. Tapi baunya sedikit pesing. Mungkin pada saat itu gajahnya baru pipis, Bapak Ibu.
Kemudian si D, dia mengatakan yang ditaruh pada bagian ekor, gajah itu sebesar ular, dia katakan. Hanya sebesar genggaman tangan, namun ujungnya berbulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang suku pedalaman yang tidak pernah tahu tentang gajah ini, mereka mengungkapkan bentuk gajah sesuai dengan pengalaman pengetahuan mereka sebatas meraba gajah saja. Namun jika mereka memang benar tidak mempunyai kesempatan melihat gajah itu, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mereka harus mempercayai informasi yang diberikan kepada mereka perihal gajah. Barulah mereka pada dasarnya bisa mengetahui bagaimana bentuk gajah secara menyeluruh. Tapi kalau mereka itu tidak mau membuka pikiran mereka untuk menerima informasi yang diberikan kepada mereka, maka gajah itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya sebatas pengalaman mereka meraba gajah itu saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kemajuan teknologi dunia itu sudah berkembang dengan begitu pesat. Kita bisa mencari banyak informasi dan banyak ilmu itu melalui internet. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang ini juga ada begitu banyak ilmuwan pintar. Dan juga ada begitu banyak para ahli yang meneliti dan juga banyak menemukan hal-hal tentang alam semesta dan jagat raya ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah kita tahu bahwa di dalam kepintaran manusia, di dalam temuan-temuan yang ditemukan oleh manusia, di dalam kecanggihan teknologi yang ada, ternyata pengetahuan dan misteri itu hanya terungkap sebanyak 0,04% tentang jagat raya ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masih ada 99,96% mengenai hal dan pengetahuan tentang alam semesta yang belum diketahui oleh manusia, Bapak, Ibu. Masih ada 99,96% tentang hal dan pengetahuan yang belum diketahui dan diselami oleh manusia tentang jagat raya ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ternyata pengetahuan manusia tentang jagat raya yang ada di hadapan kita hanya bisa ditelusuri dan diketahui oleh manusia dengan begitu minimnya. Jadi tidaklah heran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat kita berbicara tentang Tuhan, Sang Pencipta jagat raya dan seluruh isinya begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada begitu banyak hal dan misteri yang tidak diketahui oleh manusia dan bahkan tidak bisa ditelusuri oleh manusia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu Dia menyatakan dirinya secara umum, yaitu melalui alam semesta, dan secara khusus Dia menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Tapi walaupun Allah itu menyatakan dirinya secara umum dan khusus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masih ada begitu banyak hal dan kebenaran di luar batasan pikiran dan pengetahuan manusia untuk dipahami tentang Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita. Kita harus percaya kepada Allah. Walau kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, maka kita akan disebut berbahagia. Sekali lagi saya ulangi. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Allah. Walau kita tidak bisa melihat atau membuktikan dengan mata kepala kita sendiri, maka kita akan disebut berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini adalah hari ke-8 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ayat ke-26 yang kita baca tadi, ini juga satu peristiwa yang terjadi di hari ke-8 dari hari kebangkitan Yesus. Dan di hari ke-8 ini adalah satu peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang kedua kalinya. Dan di penampakan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terlebih khusus Yesus menampakkan diri kepada Thomas
untuk membuktikan kepadanya akan kebenaran kebangkitan daripada Yesus. Di mana kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, Yesus itu sudah menampakkan diri pertama sekali pada malam pertama kebangkitannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan pada saat itu Thomas tidak ada bersama dengan para murid. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid lainnya, maka murid lainnya itu mereka memberitahukan kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan. Mereka mengatakan bahwa kami telah melihat guru, kami telah melihat Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu apa yang menjadi respon daripada Thomas terhadap hal ini? Dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu ditulis di dalam ayat ke-25 Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan karena hal inilah Yesus itu terlebih khusus menampakkan diri kedua kalinya kepada murid. Dan khususnya menunjukkan diri kepada Thomas. Dan karena hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu mengatakan ayat ke-29. Yang mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua faktor sebenarnya yang membuat Thomas itu tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Terlepas dari sifat pribadinya yang rasionalis dan menuntut pembuktian berdasarkan fakta. Dua faktor itu, yang pertama adalah dia tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, dia tidak menghargai kesempatan anugerah. Bapak Ibu, di dalam kitab Injil, itu semuanya diterangkan bahwa ada 3 kali Yesus itu memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan. Dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat pernyataan kepada murid-muridnya, semua murid-murid itu bersama-sama dengan dia. Tidak ada satupun yang pada saat itu tidak ada bersama dengan dia. Dengan kata lain, Thomas pada saat itu juga ada di sana. Namun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 3 kali pernyataan Tuhan ini, Thomas tidak memberikan telinganya dengan baik untuk mendengarkan perkataan Yesus. Sehingga dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus, walau murid lain sudah melihatnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saat Yesus pertama kali menampakkan diri kepada muridnya, yaitu di malam pertama hari kebangkitannya, Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain berkumpul di dalam ruangan di mana pada saat Yesus sebelum disalibkan. Kemungkinan besar pada saat itu dia sedang putus asa. Dan pada saat itu dia berpikir semua sudah berakhir. Yesus yang adalah guru dan Mesias telah mati. Jadi mungkin dia juga berpikir tidak ada gunanya lagi kita berkumpul. Dan faktor-faktor seperti inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyebabkan Thomas kehilangan kesempatan anugerah. Dan tidak berjumpa dengan Yesus pada saat Yesus pertama sekali menampakkan diri di malam pertama kebangkitannya. Dan untuk menanggung akibat daripada kelalaiannya menghargai yang namanya kesempatan anugerah, dia harus menunggu 7 hari. Dan saya percaya dia bergumul di dalam hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi bersyukur saat itu Tuhan masih memberikan kesempatan anugerah kepadanya. Jika tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, Thomas akan menjadi murid paling malang di antara murid lainnya yang telah melihat kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah mendengar jemaat itu mengatakan bahwa boco lepai, besai boco lepai, ya, tidak boleh tidak kebaktian.
Bapak Ibu Saudara-saudari mendengar hal ini, hati saya penuh dengan sukacita. Karena perkataan seperti ini bisa dikatakan karena kedewasaan rohani yang membuat jemaat bisa berkata demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu hal juga yang membuat saya sedih. Di mana pada saat kebaktian peringatan kematian Tuhan Yesus, ada begitu banyak jemaat yang tidak ibadah. Hanya mengurus urusan manusia dan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, Thomas hampir kehilangan kesempatan anugerah karena tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melewati pertemuan bersama murid-murid lainnya. Dan hal ini hendaknya menjadi pelajaran rohani bagi kita, supaya kita tidak mengalami kegagalan yang sama, yang akan merugikan Thomas seumur hidupnya, menjadi murid yang paling malang yang tidak menyaksikan kebangkitan Yesus sedangkan murid lainnya ada. Dia hampir kehilangan kesempatan anugerah. Jangan kita juga menjadi orang yang kehilangan anugerah itu, kesempatan anugerah itu Bapak Ibu. Kesempatan anugerah dari Tuhan dalam hidup orang percaya itu terjadi saat jemaat Tuhan itu berkumpul, mengadakan ibadah kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir pada saat itu. Tuhan menikmati ibadah kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ibadah diselenggarakan oleh gereja, itulah kesempatan kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan disitulah kesempatan Tuhan menyatakan dirinya melalui firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan disitulah kesempatan Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada setiap di antara kita yang menghargai kesempatan-kesempatan anugerah ini. Bapak Ibu, di dalam rangkaian keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia, tahapan proses keselamatan itu dimulai dari awal proses yang namanya kelahiran, penyaliban dan kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Dan di antara proses keselamatan yang Tuhan lakukan ini Bapak Ibu, bagian yang paling mendukakan bagi Yesus itu adalah proses penyaliban dan kematian. Hari itu adalah hari yang paling mengerikan, paling menyedihkan dalam kehidupan Yesus. Dan hal itu adalah hari yang paling memalukan di dalam sejarah kehidupan Yesus. Dan seharusnya hari itu adalah hari yang tidak perlu dikenang ataupun diperingati. Sama seperti kehidupan manusia Bapak Ibu. Tidak akan menampilkan, tidak akan mengingat masa-masa kegagalan, masa-masa kehancuran hidup mereka. Karena hal tersebut itu akan menimbulkan duka, menimbulkan rasa malu saat dikemukakan kembali. Bahkan ada orang yang mengganti namanya, supaya jangan sampai tahu nama itu dan mengingat kembali peristiwa yang pernah terjadi karena nama itu. Dengan kata lain mengganti nama supaya peristiwa yang lalu itu dilupakan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus merelakan hari kematiannya itu dikenang, diperingati, dirayakan oleh umat manusia. Walaupun membawa kesedihan, membawa rasa malu bagi dirinya sendiri. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa mengingat kasihnya, bisa mengingat pengorbanannya. Dan hari itu menjadi kesempatan, hari kesempatan manusia berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mau kesempatan berharga ini tidak dilewatkan oleh setiap di antara kita. Dan saat itu adalah saat di mana kita diberikan kesempatan anugerah. Bapak Ibu, di dalam membangun hubungan relasi kepada sesama manusia, kita tahu
menghargai momen-momen ataupun acara yang dibuat oleh orang-orang yang kita kenal. Bahkan pada saat ada momen atau acara yang dibuat, baik perayaan ulang tahun, pernikahan, bahkan yang namanya kedukaan, kita akan mengusahakan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan. Bahkan kita bisa mengatakan, paise nasibogi. Ataupun dalam bahasa Indonesianya, seganlah kalau tidak pergi, tidak menghadiri. Nah, di saat-saat kita tahu menghargai momen yang diselenggarakan oleh orang lain, maka orang itu pun pasti akan menghargai keterlibatan Anda. Dan pasti akan mendahulukan Anda dalam hal yang nantinya bisa menguntungkan Anda, Bapak Ibu. Demikian juga halnya dengan Tuhan Yesus. Dia tahu menghargai keikutsertaan kita. Dia tahu menghargai kesetiaan kita. Bahkan dia akan memberikan penghargaan melebihi penghargaan yang orang lain bisa berikan. Namun saat kita tidak bisa menghargai momentum-momentum penting bersama dengan Tuhan, Tuhan juga sangat menyayangkan itu. Karena kita akan melewati berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bapak Ibu, ada seorang tukang kayu profesional yang sudah bekerja kepada seorang tuan selama 30 tahun. Hasil pekerjaannya begitu luar biasa dan selalu dipuji orang. Suatu hari tukang kayu atau pengrajin kayu ini meminta pensiun kepada si tuan. Tapi pada saat itu si tuan mengatakan dan meminta, bahkan memohon kepadanya, buatlah satu rumah terbaik yang terakhir dengan kualitas yang terbaik untuk terakhir kalinya di dalam pengabdianmu. Tapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, si pengrajin itu enggan untuk menolak si tuan. Tapi dia juga membuat rumah itu dengan ketidakrelaan dan ogah-ogahan, asal-asalan, apa adanya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, proyek selesai. Kemudian dia menyerahkan kunci kepada si tuan. Pada saat itu si tuan mengatakan kepada pengrajin kayu ini, rumah itu adalah hadiah yang saya berikan sebagai upah pengabdianmu selama ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu pengrajin itu langsung terdiam sejenak. Di dalam pikirannya itu langsung tersirat pikiran, aduh, kenapa saya tidak mengerjakan pembuatan rumah ini dengan baik dan melakukannya dengan baik? Kemudian terfikir di dalam benaknya, andai kata waktu itu bisa kembali, saya akan melakukan yang terbaik untuk rumah itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kesempatan berharga itu tidak akan terulang dua kali. Jadi pada saat kesempatan itu ada, genggamlah setiap kesempatan dengan baik. Demikian juga halnya anugerah tidak datang dua kali. Oleh sebab itu tangkaplah setiap kesempatan yang ada di depan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam ayat 29b, di situ firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata bahagia ini diterjemahkan menjadi blessed atau diberkati. Ya, berbahagia itu diterjemahkan menjadi diberkati dalam bahasa Indonesia. Yang artinya orang yang percaya kepada Yesus tanpa perlu melihat bukti nyata akan diberkati, akan mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Jumat Agung yang lalu, dan sebelum penayangan acara kebaktian, saya sudah mengingatkan kepada anak dan istri saya, kita sama-sama kebaktian ya. Dan semua di antara kami itu mempersiapkan diri dengan baik dan bersama-sama kebaktian memperingati Jumat Agung. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari,
selesai acara Jumat Agung pada hari Minggu, di mana saya berbicara kepada anak saya, Anwi yang paling besar. Dia mengatakan bahwa kalau saat Jumat Agung di kebaktian terakhir itu, dia katakan dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan di akhir ibadah. Bapak Ibu, saya mendengarkannya di dalam hati saya mengatakan, wow, ini berkat luar biasa yang saya dapatkan dalam keluarga saya. Saya mendapati anak saya itu sudah mengerti berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sepanjang 1 minggu ini, saya merasakan bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa itu dicurahkan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tahu menghargai akan kesetiaan kita pada saat kita menjaga momen-momen penting bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, percaya dengan tidak melihat adalah satu kepercayaan. Di mana kita percaya terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum mendapatkan bukti nyata atau upah. Dan hal ini bisa kita praktekkan dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga kita bisa melakukannya dengan menghargai setiap kesempatan anugerah yang ada di dalam ibadah-ibadah gereja. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia atau diberkati, blessed people. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda memperhatikan story IG yang saya buat semalam, di story itu saya menulis demikian. Saya tulis di situ, engkau bisa menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah Anda. Tetapi Anda tidak bisa memaksa untuk mendapatkan berkat Tuhan. Itu adalah hak Tuhan. Bapak Ibu, 2 kalimat ini muncul dan menjadi inspirasi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya kelanjutan daripada kalimat yang ada. Setelah 2 hal ini, saya mau mengatakan kepada kita. Saat kita percaya tanpa melihat, maka kita tidak perlu memaksa Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan akan dengan sendirinya mencurahkan berkat atas kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita dan juga bisa menghiburkan dan menguatkan kita. Dan kita juga bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Firman yang sudah kami dengar. Benar mengingatkan kepada setiap di antara kami. Supaya kami bisa belajar dari kegagalan Thomas. Yang hampir kehilangan kesempatan anugerah. Dan pada pagi hari ini kami diingatkan supaya kami senantiasa menghargai kesempatan-kesempatan anugerah. Yaitu waktu-waktu ibadah, waktu-waktu di mana kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena disitulah Engkau menikmati pujian kami. Di situ Engkau hadir. Dan di situ juga Engkau akan mencurahkan berkat dalam kehidupan kerohanian kami dan kehidupan kami setiap hari. Tuhan, tuntun hati dan pikiran kami untuk taat pada firman-Mu. Tuhan, ampuni kami juga atas segala dosa dan kesalahan kami ketika kami belum melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan juga terus berkati kehidupan setiap di antara kami. Jauhkan kami dari semua mara bahaya dan pandemi yang ada. Kami juga bersyukur kalau kami melihat keadaan semakin lama semakin baik. Tapi kami rindu Tuhan juga yang menolong supaya pandemi ini bisa berlalu. Dan kehidupan kami bisa berjalan seperti biasa. Tuhan terus melindungi setiap jemaat dimanapun berada. Dan juga jemaat-jemaat yang tua, yang lanjut usia, yang tubuh lemah.
Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburannya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万民齐声赞美父之圣名，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 我们领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱与圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kita dalam segala aktivitas dan juga semua hal yang kita lakukan. Salam, sampai jumpa lagi.